Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh dan soleha ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu tersenyum. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Ibu Nindi dari MAN 3 Kota Padang. Mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita berjalan lancar, bermanfaat, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ibu ingin membacakan cerita terlebih dahulu untuk Ananda semua. Bagaimana? Siap mendengarkan Ibu? Siap? Siap dong ya. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga peroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Bagaimana cerita Ibu tadi? Menarik bukan? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira cerita yang Ibu sampaikan tadi merupakan penggalan cerita novelkah, cerpenkah, puisikah, atau... Ya, benar sekali, pintar nah Ibu. Cerita tadi merupakan penggalan dari hikayat. Mendengar kata hikayat, apa yang terfikirkan oleh Ananda? Hikayat cinta. Hikayat tidak hanya bercerita tentang cinta ya nak ya. Baiklah Ananda Ibu semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 37, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis, dengan keterampilan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, setelah Ananda menonton video pembelajaran, Ananda diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentu Ananda ingin tahu terlebih dahulu, Bu, apa sih manfaatnya kita mempelajari hikayat ini dalam kehidupan kita sekarang? Setiap pembelajaran itu tentu ada manfaatnya ya nak ya. Manfaat kita mempelajari hikayat dalam kehidupan sehari, yang pertama, hikayat merupakan warisan nenek moyang kita. Jadi kita harus melestarikannya dengan tetap mempelajari hikayat agar warisan nenek moyang ini tidak musnah dimakan zaman. Yang kedua, di setiap cerita tentu ada amanat yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang amanat ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembelajaran hikayat itu sangat penting ya nak ya. Untuk lebih mengenal apa itu hikayat, Ibu akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Secara etimologis, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang,
atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana, dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Ananda di sini mungkin pernah menonton film seperti Angling Dharma atau Nenek Lampir. Nenek Lampir atau Nenek Sihir ya, yang menceritakan tentang kisah pada zaman dahulu yang tokohnya dia memiliki kesaktian, bisa terbang atau bisa menghilang, kadang muncul di suatu tempat. Ada nonton ya nak ya? Nah, itu salah satu contoh dari hikayat. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang pertama, bersifat anonim. Anonim itu apa? Anonim artinya tidak diketahui nama pengarangnya. Jadi hikayat itu tidak tahu siapa yang mengarangnya. Entah siapa yang mengarang cerita-cerita tersebut, kita tidak mengetahuinya. Yang kedua, istana sentris. Ada kata istana di sini dan kata sentris. Berarti hikayat menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam ceritanya sering berhubungan dengan apakah itu raja, permasyuri, pangeran, putrinya, atau lain-lain sebagainya. Beda ya sama cerita yang berkembang pada zaman sekarang. Siapapun bisa menjadi tokoh utamanya, seperti cerita Dilan dan Milea. Ananda ibu pasti sudah pernah membacanya atau menontonnya? Ya. Yang ketiga, bersifat statis. Maksudnya di sini cerita dalam hikayat bersifat tetap dan tidak banyak perubahan. Yang keempat, bersifat komunal. Hikayat menjadi milik masyarakat umum. Yang kelima, sering menggunakan bahasa arkais atau klise. Maksudnya di sini hikayat sering menggunakan bahasa-bahasa tambahan yang sering diulang-ulang seperti kata hatta, alkisah, syahdan, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, bersifat tradisional. Maksudnya di sini hikayat bersifat meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Yang ketujuh, bersifat didaktis. Didaktis artinya di sini hikayat bersifat baik untuk pendidikan moral maupun religius. Yang ke-8, menceritakan kisah universal manusia. Hikayat ini bercerita tentang kekurangan antara yang baik dan yang buruk, dan pada akhirnya dimenangkan oleh pihak yang baik. Yang ke-9, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Dan yang ke-10, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Silakan Ananda simak kembali penggalan hikayat yang ibu bacakan di awal pembelajaran kita, yaitu tentang proses kelahiran Syah Peri dan Indra Bangsawan. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Kira-kira Anda kebayang gak sih bagaimana proses kelahirannya itu? Bagaimana kondisi perut ibunya? Aneh bukan? Sekian video pembelajaran hari ini. Ingat pesan ibu, di masa pandemi ini Ananda harus sering-sering cuci tangan. Kalau bisa tetap di rumah. Kalau memang Ananda harus keluar rumah, ikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, keluar rumah, dan membawa hand sanitizer.
Kemudian jaga jarak dengan orang lain. Banyak kekurangan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.